Laho, selamat datang di channel Someso. Kali ini, Soka membahas kembali anime isekai kepada kalian. Anime isekai yang akan Soka bahas kali ini berjudul Kurono Sokanshi atau Black Summoner. Anime ini rilis pada musim panas tahun 2022. Langsung saja kita mulai pembahasan kecilnya. Cerita ini berawal dari seorang laki-laki yang telah bereinkarnasi ke isekai pedang dan sihir. Anak laki-laki ini bernama Kelvin. Kelvin mendapatkan skill yang cukup mengesankan dengan pertukaran yang setara, yaitu dihapuskannya ingatannya tentang masa lalu. Dan skill yang didapatkan Kelvin dari Dewi Reinkarnasi ada 6 buah, 3 skill aktif dan 3 skill pasif. 3 skill aktif yang didapatkan adalah pemanggilan rank S, sihir hijau rank F, dan mata penilaian rank S. Dan 3 skill pasif yang didapatkan adalah tingkat pertumbuhan ganda, poin skill ganda, dan berbagi XP dengan party. Dan job yang dimiliki Kelvin di awal adalah summoner. Jadi wajar saja Kelvin memiliki skill pemanggilan. Lanjut cerita, Kelvin memulai petualangannya di kota Park dan mendaftarkan diri sebagai petualang. Dan itu adalah awal petualangan Kelvin di isekai. Isekai tempat tinggal Kelvin sekarang adalah isekai yang sangat umum. Masalah yang disebabkan oleh Raja Iblis dan sosok pahlawan tentunya ada. Menurut pandangan So tentang anime Black Summoner, anime ini termasuk cukup bagus dan santai, meski ada beberapa scene yang gak So suka. Tapi itu wajar saja, apapun anime isekainya pasti ada hal yang bikin enak. Anime Black Summoner juga adalah anime yang memiliki MC yang overpower. Dari melihat skill-skillnya saja, sudah menggambarkan MC-nya pasti sangat kuat banget. Tidak hanya kekuatan overpower yang dimiliki Kelvin, Kelvin juga memiliki sisi gelap yang cukup keren menurut So. Dia selalu bertindak sebagai penjahat atau melakukan sesuatu yang cukup mengerikan kepada lawannya. Selama perjalanan, Kelvin telah memiliki 7 rekan yang menurutnya layak. Yang pertama adalah Slam yang bernama Kloto. Apapun isekai yang berhubungan dengan Summoner, pasti ada saja yang mensummon Slam. Kloto menjadi makhluk panggilan pertama Kelvin. Yang kedua adalah Gerard, kesatria undead yang masih setia dengan kerajaannya. Setelah dikalahkan oleh Kelvin, Gerard menjadi makhluk panggilan kedua Kelvin. Watak Gerard ini sangat bersahabat dan cukup menyenangkan. Yang ketiga adalah elf cantik bernama Evil. Evil adalah seorang budak yang memiliki kutukan di tubuhnya. Karena kutukannya itu, Evil selalu dijauhi dan tidak ada yang mau membelinya. Tapi pertemuannya dengan Kelvin membuat Evil merasa hidup. Kelvin menghilangkan kutukan Evil dan menjadikan Evil sebagai rekan pertama. By the way, Evil ini bukan makhluk panggilannya. Yang keempat adalah anak Raja Iblis terdahulu, Sera. Sera adalah iblis yang dibawa pergi oleh bawahan ayahnya yang waktu itu terjadi perpecahan perang di wilayahnya. Lanjut cerita, Kelvin berhasil mengalahkan bawahan Raja Iblis yang ternyata adalah iblis baik dan ingin melindungi Sera. Sera kemudian berhasil keluar dari belenggu dan menjadi makhluk panggilan Kelvin ketiga. Yang kelima adalah Melvina, Dewi Reinkarnasi. Harusnya Melvina berada di urutan pertama, tapi karena wujud barunya baru diperlihatkan pada episode ke-8, maka So tempatkan Melvina di urutan kelima. Sosok yang dipakai Melvina adalah ras malaikat dan menjadi makhluk panggilan Kelvin keempat. Yang keenam adalah Rion, seorang manusia yang disummon Kelvin dari dunia lain dengan izin dewa. Rion adalah seorang gadis kecil yang dulunya punya penyakit dan selalu berbaring di ranjang rumah sakit. Setelah ajal menjemput, Rion secara tidak sadar berada di alam baka dan menyadari Kelvin telah memanggilnya menggunakan skill pemanggil. Rion yang selalu berbaring di rumah sakit dan melihat keluar jendela sangat berterima kasih kepada Kelvin karena telah memberinya kesempatan melihat dunia luar. Rion adalah makhluk panggilan Kelvin kelima. Di urutan terakhir yaitu Alex, serigala hitam yang telah dijinakan Kelvin. Tidak banyak yang bisa dibahas tentang Alex karena pertemuannya tidak terlalu dramatis. Tapi yang jelas, Alex akan menjadi rekan Rion di masa mendatang, dan Alex adalah makhluk panggilan Kelvin ke-6. Yups, itu adalah 7 rekan perjalanan Kelvin di isekai. Kalau menurut So, rekan-rekan yang dipilih Kelvin sangat beragam dan berasal dari ras yang berbeda-beda tentunya. Tapi yang lebih penting, keharmonisan party Kelvin adalah yang terbaik. Itu dari segi karakter menurut So. Sekarang masuk ke segi ceritanya. Seperti yang So katakan, isekai yang Kelvin tinggali adalah isekai bertemakan Raja Iblis dan pahlawan. Jujur saja, So 50-50 suka ceritanya. Mengenai cerita Kelvin yang pergi ke berbagai kota dengan rekannya cukup menyegarkan. Apalagi rekan Kelvin memiliki watak berbeda-beda. Tapi membuat So nggak suka dari ceritanya mungkin karena Kelvin terlalu overpower ketimbang pahlawan di isekai ini. Pahlawan di isekai ini juga berasal dari Jepang sama seperti Kelvin. Meski sama-sama dipanggil, namun sebenarnya berbeda. Para pahlawan itu dipanggil dengan sihir pemanggil, sedangkan Kelvin itu tereinkarnasi, yang artinya
Tubuh para pahlawan masih tetap sama dengan tubuh mereka di dunia sebelumnya. Berbeda dengan Kelvin yang tubuhnya bukan tubuh aslinya lagi dari dunia sebelumnya. Itu adalah perbedaan yang harus kalian ketahui mengenai dipanggil dan tereinkarnasi. Kita ambil dari episode ke-7 yang dimana para pahlawan dibuat seperti pecundang di mata kita para penonton. Kelvin di sini terlalu bermain-main dan para pahlawan terlihat seperti kecoa yang tengah berjuang untuk sesuatu yang mustahil bisa mereka menangkan. Meski tujuan Kelvin sangat mulia, tapi rasanya agak ngeh gitu. Mereka pahlawan loh, keberadaan yang harusnya menjadi ujung tombak umat manusia melawan Raja Iblis. Tapi kok lemah banget. Karakter NPC seperti Kelvin bahkan lebih kuat dari mereka para pahlawan. Tapi itu balik lagi dari kita sebagai penonton, suka atau tidak suka. So jujur nggak terlalu suka dengan cerita pahlawan yang terlihat seperti pecundang. Seperti cerita Acha yang dimana siapa saja bisa mengalahkan Raja Iblis. Tidak perlu gelar pahlawan untuk mengalahkan Raja Iblis. Lanjut ke visual yang disajikan. Visualnya sangat standar untuk visual anime zaman sekarang. Ada beberapa scan pertarungan yang memiliki efek 3 dimensi. Saat pertama kali scan 3 dimensi itu ditampilkan, kesan pertama yang saya dapati adalah pertarungan itu sangat mirip dengan scan 3 dimensi yang ada di game anime gitu. Bukan buruk sih 3 dimensinya, tapi lebih berkesan bila itu dibuat 2 dimensi menurut So. Lanjut ke voice karakternya. Kalau ini menurut So sudah cukup bagus, meski ada beberapa voice yang menurut So kurang cocok sama karakternya. Seperti karakter Rion dan Evil. Voice Kelvin, Gerard, Kloto, dan Sera cukup bagus dan terasa menyatu dengan sifat karakternya. Satu-satunya voice yang ngepas dengan karakternya cuma Melvina seorang menurut pendapat So. Untuk anime Black Summoner, So kasih nilai 7. Dan untuk tema openingnya, oke, ini bukan visual anime isekai yang sering So lihat. Kalau dibilang Nora, enggak sih, malahan bagus dan berkesan. Lagunya juga bagus dan enak didengar. Lagunya berjudul Atamanaka Dead End, dinyanyikan oleh Redbeard. Tema openingnya, So kasih nilai 7. Dan untuk tema endingnya, visualnya bernuansa ketenangan. Hanya visual sederhana, sebuah party menikmati waktu bersama. Setiap ada rekan baru yang muncul, akan ada tambahan visual baru yang muncul. Jadi bila kalian menonton animenya, So sarankan jangan men-skip endingnya. Lagunya berjudul Wherever, dinyanyikan oleh Minori Suzuki, seiyuu dari Sera. Tema endingnya So kasih nilai 8. Anime Kuro no Sokanshi digarap oleh studio yang bernama Satellite. Untuk saat ini, tidak ada konfirmasi garapan anime terbaru mereka. Anime Kuro no Sokanshi diadaptasi dari sebuah light novel dengan judul yang sama. Light novelnya telah sampai pada volume ke-11 dan juga memiliki adaptasi berupa manga series yang telah sampai pada volume ke-14. Cerita Kuro no Sokanshi dikarang oleh Mayo Idofu Sensei dan diilustrasikan oleh Kurogen Sensei dan digambar oleh Gen Amo Sensei. Mayo Sensei hanya pernah membuat 2 cerita saja, Kuro no Sokanshi dan Kurogane no Maotsukai, dan kedua ceritanya adalah cerita isekai. Baiklah, itu saja yang bisa So sampaikan untuk anime Kuro no Sokanshi. Bagaimana pendapat kalian? Suka atau tidak? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!